Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 35. Hendra tidak main-main dengan ucapannya kemarin untuk mengikuti latihan bela diri. Ia bahkan bergegas masuk ke kamar mandi, membuat Winona yang sedang ada di dalam terlonjak kaget. Ia baru saja akan menanggalkan piyama yang dikenakannya. Semua kancing piyama yang dikenakan sudah terlepas seluruhnya. "Kamu membuatku kaget, Mas," sunggut Winona. "Maaf sayang, Mas terlalu bersemangat untuk latihan hari ini," saut Hendra sambil cengengesan, lalu meraih sikat giginya. "Biar aku saja." Winona mengambil alih sikat gigi dari tangan suaminya, hingga membuat lelaki itu heran, terlihat dari kerutan di dahinya. "Mas bisa sendiri," Hendra menolak lembut, tapi Winona tetap kekeh. "Sesekali romantis sedikit, Mas." Hendra menghela napas lalu memutar tubuhnya menghadap sang istri dan sedikit menundukkan tubuhnya karena Winona lebih pendek darinya untuk memudahkannya mensikat gigi lelaki itu. Winona membiarkan saja piyama yang menggantung di tubuhnya karena memang akan mandi. "Manis sekali istri Mas ini," puji Hendra dengan jemarinya yang menjawil dagu sang istri setelah berkumur-kumur. "Aku harus bisa memanjakan suamiku agar tidak ada alasan Mas untuk berpaling," celetuk Winona. Ia menyentuh rahang sang suami yang sudah mulai ditumbuhi bulu-bulu halus. Biasanya Hendra akan membersihkan itu. "Mas tidak memiliki alasan untuk berpaling darimu," bisik Hendra lalu merapatkan tubuh mereka dengan tangan yang melingkar di pinggang sang istri. Winona membalas dengan menggalungkan tangan di leher Hendra. "Di luaran sana banyak wanita yang lebih cantik, lebih seksi, bahkan lebih kaya dariku. Apa yang harus Mas buktikan agar kamu percaya? Aku hanya tidak ingin Mas berubah. Tetaplah menjadi Mahendra Gunawan yang dulu, selalu sederhana, perhatian dan penuh cinta. Tapi satu yang harus kamu rubah, jangan mau diperbudak meskipun oleh ibu atau adikmu sendiri," tutur Winona. Setelah mengungkapkan mengenai kebenaran, memang tidak ada hal yang berubah dari Hendra. Ia tetap seperti dulu, tapi Winona hanya ingin merubah satu hal. Suaminya terlalu lembek dan penurut pada Bu Sulis dan Hera hingga selalu diperas. Uang hasil kerja kerasnya melayang tanpa tahu kemana. Setidaknya Hendra harus bisa tegas, tapi ia tetap harus memegang tanggung jawabnya untuk menafkahi ibu dan adiknya tanpa membedakan dengan Winona. Sedikit demi sedikit, Hendra memang bisa mengambil sikap, tapi jika ia tidak terus dikuatkan, pasti akan kembali goyah oleh bujuk rayu Bu Sulis dan juga Hera. Sebenarnya, Winona sudah tidak sabar ingin tahu bagaimana reaksi mereka saat tahu siapa Winona sebenarnya. Wanita yang selalu mereka hina dan rendahkan. Jika masih memiliki rasa malu, mereka pasti tidak memiliki muka untuk bertemu Winona. Namun jika mereka tidak tahu malu, yang terjadi adalah mereka yang bersikap baik karena ingin kecipratan harta Winona. "Aku janji," Hendra menjawab pasti dengan tatapan penuh cinta pada istrinya. "Ya sudah, ayo mandi. Habis sarapan kita berangkat," Winona bicara sambil membuka satu persatu kancing piyama lelaki tampan itu. "Semoga saja ada tempat latihan dekat sini," gumam Hendra. "Aku kan sudah bilang kemarin, Mas, sudah ada tempat untukmu latihan, bahkan pelatihnya juga sudah ada," jelas Winona. "Mas lupa." Diana menghela napas lega saat sudah sampai di villa milik ayahnya yang jauh dari keramaian. Setidaknya itu tempat yang aman menurut Diana. Ia tidak akan mampu bertemu dengan orang-orang dengan penampilannya yang memalukan seperti ini. Diana masih tidak memperdulikan perkataan Winona.
yang menyuruhnya untuk merekam pengakuan diri yang akan disebarkan ke sosial media. Aku akan muncul lagi setelah aku merasa tenang. Sialan sekali Winona itu. Apa aku bisa menghadapinya? Dia mengerikan, tapi aku juga tidak ingin kalah, gumam Diana. Wanita satu ini memang tidak ada kapoknya. Sebenarnya apa yang dilakukan Winona kemarin hanyalah permainan biasa, sebuah permulaan yang puncaknya tentu tidak akan disangka-sangka. Diana tinggal di situ bersama dengan 2 orang asisten rumah tangga dan 1 orang penjaga. Baru saja wanita itu merebahkan tubuhnya, benda pipi yang tergeletak di atas nakas berdering. Dengan malas ia kembali bangkit dan meraih ponselnya. Keningnya berkerut karena nomor tidak dikenal ada di layar datar itu. Mengganggu saja. Diana berdecak kesal. Ia mengabaikan panggilan telepon itu dan memilih untuk tidur. Setelah 2 jam tertidur, Diana terbangun karena merasa lapar. Karena tadi pagi ia hanya makan roti dan susu. Wanita itu turun ke lantai 1 sambil memanggil para asisten rumah tangga. "Bi, buatkan aku ikan goreng," titah Diana. "Baik, Non." Wanita parubaya itu bergegas untuk memasak. Ia ditugaskan untuk menjaga dan merawat villa itu bersama anak perempuannya. Bi Ati sudah 5 tahun bekerja dan ia begitu amanah, tidak pernah mengecewakan majikannya. "Buatkan aku jus melon dan bawakan camilan," teriak Diana lalu beranjak ke depan villa. Ia duduk dengan santai menikmati udara segar. Biasanya jam siang seperti ini akan terasa panas jika sedang berada di ibu kota, berbeda jika berada di pedesaan yang masih asri dan terjaga. Tidak lama, Biati datang membawakan jus dan camilan. Diana tahu jika memasak ikan tidak sebentar. Ia memilih untuk mengganjal perut sembari menunggu hidangan utama siap. Baru saja akan memasukkan sedotan ke dalam mulutnya, ponsel wanita itu berdering. Kembali nomor tidak dikenal menghubunginya. Diana langsung menggeser icon berwarna merah. Selang beberapa detik malah ada pesan masuk dari nomor yang sama. "Angkat teleponnya atau kepala ayahmu ini aku penggal." Mata Diana membulat setelah membaca pesan masuk dan juga foto sang ayah yang sedang duduk di kursi roda di depan rumahnya. Ketiga kalinya ponsel Diana berdering, ia langsung mengangkatnya dengan tangan yang gemetar. "Kenapa kau harus selalu diancam merupatu?" Suara dari ujung telepon itu terdengar tenang, tapi berhasil membuat Diana merinding. Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" tanya Diana. "Apa karena kepalamu botak kau jadi amnesia? Apa otakmu itu terpangkas seperti rambutmu?" "Ups, aku lupa. Kau itu kan tidak memiliki otak," tutur Winona dengan tawa renyahnya. "Jaga bicaramu, lacur," pekik Diana tidak terima. Ia mudah takut tapi emosinya juga mudah naik. "Wah, mulut kotormu itu sudah berani ya mengataiku. Apa perlu aku robek mulutmu itu?" ancam Winona. "Kau tidak akan menemukan aku," seru Diana. "Benarkah? Tapi dari sini aku bisa melihatmu sedang menikmati jus melon dan kue." Mendengar penuturan Winona, Diana langsung mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Winona. Ia bahkan sampai berlari keluar pagar untuk memastikan apakah ada keberadaan Winona di sekitar villa. Diana juga menanyakan pada penjaga villa, tapi lelaki tua itu mengatakan tidak melihat siapa-siapa. "Mencariku? Coba pakai kacamata kuda agar kau bisa melihat dengan jelas," ledek Winona. Diana berlari masuk dan mengunci pintu karena takut, tapi telepon itu masih tersambung. Wanita itu masuk ke dalam kamarnya, menutup pintu dan menguncinya sebelum menutup jendela. Dengan nafas yang memburu, Diana berjalan mundur hingga ia tertunduk di bibir ranjang. Ia menoleh saat televisi tiba-tiba menyala. Di layar datar penuh dengan wajah Winona yang tersenyum licik. "Tidak usah kaget. Kau tahu, aku bisa ada di mana-mana. Kau itu terlalu meremehkan aku," ucap Winona dari layar datar dengan tawa yang terdengar mengerikan di telinga Diana. Diana langsung pergi ke arah pintu, tapi anehnya tidak bisa terbuka
padahal kuncinya sudah diputar. "Tolong, tolong!" teriaknya sambil menutup telinga karena tawa Winona begitu membuatnya takut. "Teriaklah sesukamu sampai pita suaramu itu putus. Tidak akan ada yang bisa menolongmu." Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya, bab 36. Bye.